Gugatan ambang batas usia cawapres yang dilayangkan oleh beberapa kelompok ke Mahkamah Konstitusi saya kira mengesankan sekali ada nuansa politis, utamanya adalah mengakomodasi kepentingan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Yang pertama misalnya, gugatan itu disetujui bahwa batas usia minimum tetap 40 tahun, tetapi diberikan syarat tambahan berupa pernah atau sedang menduduki jabatan publik berupa kepala daerah, entah itu bupati atau wali kota dan hal-hal lainnya. Justru dengan adanya penambahan terkait dengan syarat khusus, yaitu pernah atau sedang menduduki jabatan publik tersebut, ini mengesankan orang-orang yang bisa terakomodasi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini terbatas. Dan keterbatasan itu mengarah pada Gibran Rakabuming. Tidak ada tokoh lain hari ini yang lebih potensial dibandingkan Gibran. Kalau kemudian putusan itu dikabulkan misalnya hanya persoalan usia, maka besar kemungkinan hampir semua warga negara sepanjang memiliki usia minimum 35 tahun, mereka bisa berkontestasi. Dan itu saya kira akan fair seiring dengan banyaknya kontestan yang mungkin punya kesempatan. Tetapi dengan batasan yang sekarang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, jelas sekali nuansanya adalah nuansa politis untuk mengakomodasi kekerabatan politik yang mungkin akan dikuasai oleh Joko Widodo, termasuk yang mungkin dianggap orang sebagai politik dinasti. Keputusan semacam ini saya kira memiliki dua risiko yang cukup besar. Risiko politiknya misalnya, bagi Prabowo Subianto, kalaupun kemudian nanti mendapuk Gibran Rakabuming sebagai cawapres, Prabowo akan diserang pada dua isu. Dan ini isu sensitif semuanya. Yang pertama misalnya propaganda terkait dengan politik dinasti akan dilancarkan. Lalu kemudian PDI Perjuangan juga akan melakukan propaganda bahwa Jokowi, Gibran adalah pengkhianat partai. Dan di PDI Perjuangan punya kekhususan sendiri, di mana loyalitas kader itu jauh lebih besar mengakar pada partai dibandingkan pada tokoh, termasuk pada Jokowi atau pada Gibran. Yang kedua saya kira, upaya-upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak memperbaiki situasi politik nasional kita. Tidak mengarah pada hal-hal yang baik untuk keadilan, kemudian pemerataan distribusi kekuasaan. Justru putusan yang sekarang sedang kita saksikan bersama ini adalah soal akomodasi politik. Bagaimana kemudian negara berupaya untuk memfasilitasi satu keluarga untuk bisa berkuasa secara panjang.